下似乎有什么在吸引着我。这里果然是一处宝地。你说什么，冰冰？这万载玄冰髓，我至少先要吸收一半。前面的温度估计已经接近绝对0度了。这里的冰似乎连无。Di episode 128 Soulland 2 kali ini, kisah memasuki titik paling menegangkan ketika Ice Empress mulai menunjukkan tanda-tanda membelot, Snow Empress memulihkan ingatannya, dan Tianmeng Iceworm berada di ambang kehancuran. Semua itu bermula ketika Huo Yuhao tiba di area rahasia milik Sekte Longdi, misteri alam gerbang naga bumi. Begitu memasuki kawasan terdalam, Yuhao melangkah ke sebuah kubah mata air dingin yang tampak biasa, namun penuh keanehan. Suhu airnya begitu rendah hingga menusuk tulang, tetapi anehnya tidak membeku. Di dalamnya mengalir esensi murni dari antara langit dan bumi, energi yang bahkan mampu menggigit tubuh para Soul Master biasa. Namun bagi Yuhao, yang memiliki Ultimate Ice, tempat ini justru ibarat tonik penguat. Mengendalikan aliran Soul Power-nya, Yuhao menyelam semakin dalam. Sekitar 30 meter di bawah permukaan, ia merasakan hempasan arus dingin yang deras keluar dari kedalaman. Itu bukan dasar mata air, melainkan sebuah mata sumber raksasa. Pancaran dinginnya bahkan menyaingi Cold Extreme Spring dari Icefire Yin Yang Well. Meski rasa penasaran menggelitik, Yuhao tak lupa tujuan utamanya, mencari lokasi Dongfu rahasia gerbang naga bumi. Dengan bantuan cakupan spiritual detection miliknya, ia menemukan sebuah rangkaian mekanisme tersembunyi pada dinding bebatuan. Begitu mekanisme diaktifkan, pintu batu terbuka dan semburan hawa dingin menyerbu keluar. Yuhao segera masuk, menembus udara beku yang menggigit. Bagian dalam gua memantulkan cahaya kebiruan yang indah bak dunia mimpi. Dinding, langit-langit, hingga lantainya dipenuhi kristal transparan yang bersinar lembut. Ice Empress yang berdiam di tubuh Yuhao langsung terpaku. Kristal itu dikenal sebagai esensi Dewa Es, mineral legendaris yang amat langka. Menurut Ice Empress, tempat yang mampu menumbuhkan begitu banyak esensi Dewa Es pasti berada dekat kedalaman es Chuan berusia 10.000 tahun bagi Soul Beast berelemen es, setara nilai pentingnya dengan danau kehidupan di hutan besar Stardow. Jika saja ia menemukan tempat ini pada masa kejayaannya, Ice Empress yakin ia mampu menembus batas dan menyamai tingkat kekuatan Beast God di Tian. Pada saat yang sama, Tianmeng Iceworm muncul dan membenarkan ucapan Ice Empress. Ia sendiri pernah memanfaatkan esensi Swan Es berusia 10.000 tahun untuk berevolusi menjadi Soul Beast tingkat jutaan tahun. Ice Empress lalu menjelaskan bahwa gua ini bukanlah inti dari kedalaman Swan Es itu sendiri, melainkan hanya urat mineral pendamping. Inti sejatinya, tempat tersimpan energi tertinggi, berada tepat di bawah mata sumber itu. Meski bukan yang utama, esensi Dewa Es tetap merupakan logam elemen es tingkat puncak. Dalam bimbingan Ice Empress, Yuhao mulai memanen kristal-kristal berharga tersebut. Begitu semua esensi Dewa Es terkumpul, mata air dingin di luar menerobos masuk, menandakan gua itu kembali digenangi air. Yuhao menyelam kembali menuju mata sumber. Semakin dekat, tekanan air meningkat, dan suhu menukik ke tingkat yang nyaris mustahil dibayangkan. Bahkan dengan Ultimate Ice, tubuh Yuhao mulai terasa terancam. Ketiga Soul Spirit-nya, Ice Empress, Snow Empress, dan Eight Petal Ice Crystal, muncul bersamaan untuk membantu menahan serangan dingin ekstrim itu. Ketika mencapai pintu masuk mata sumber, Yuhao mencoba melakukan scanning spiritual. Namun kepadatan elemen es di sana begitu besar hingga mengacaukan persepsinya. Ia pun meminta Ice Empress mengirim seberkas kesadaran untuk memeriksa ke dalam. Tak lama, Ice Empress kembali. Suara dan auranya penuh kegembiraan, sekaligus kepastian bahwa tempat itu aman. Yuhao menggertakkan gigi dan menyelam masuk. Arus dingin di dalam mata sumber bagaikan jutaan jarum es yang menyerang kulitnya. Meski 3 Soul Spirit membantu, tubuh Yuhao tetap kaku dan gerakannya semakin sulit. Semakin ia turun, rasa sesak, tekanan ekstrim, dan nyaris hilangnya napas menekan tubuhnya hingga batas bertahan. Di kedalaman lebih dari 50 meter, dunia bagai menyempit. Namun pada saat Yuhao hampir kehilangan kesadaran, ruang di depannya tiba-tiba terbuka.
Ia jatuh ke sebuah ruang kecil, tak lebih dari 10 meter persegi. Tidak ada air, yang ada hanyalah kedinginan absolut, begitu pekat hingga udara sendiri terasa membeku. Dalam refleks, Yu Hao menghirup napas, dan hampir mati. Udara yang ia hirup berada pada suhu mendekati nol mutlak. Seketika tubuhnya membeku dari dalam. Bahkan jiwanya bergetar, seolah hendak retak karena beku. Dalam detik kritis itu, Eye of Destiny di dahinya aktif bersama Soul Core miliknya. Ledakan spiritual power melindungi kesadarannya dari kematian beku. Saat pandangan Yu Hao stabil, ia melihat belasan pilar es putih sehalus giok tumbuh silang menyilang di ruang kecil itu. Ice Empress tak salah. Itulah esensi Xuan Es 10.000 tahun dalam bentuk murni. Meski tubuhnya hampir tidak bisa bergerak, Yu Hao tetap sadar sepenuhnya. Dan ia bisa merasakan kedinginan ekstrem ini akan menjadi fondasi luar biasa bagi kultivasi masa depannya. Setelah sebagian esensi Xuan Es 10.000 tahun diserap oleh para soul spirit, tingkat kedinginan di ruang kecil itu akhirnya turun. Huo Yu Hao perlahan mampu menggerakkan tubuhnya kembali. Namun, sebelum ia sempat memulai proses penyerapan, sebuah perselisihan tiba-tiba pecah. Tianmeng Ice Swarm dan Ice Empress, dua soul spirit yang biasanya saling menghormati, kini saling beradu suara. Tianmeng yang paling peka terhadap perubahan emosional, ia rela merelakan semuanya demi membalas kebaikan mereka. Ucapan itu membuat seluruh ruang sunyi. Akhirnya Ice Empress mengembalikan ketenangan dan menjelaskan inti masalah. Memang benar, esensi Xuan Es membangkitkan keinginannya. Namun itu hanyalah dorongan sesaat, bukan tekad. Ia sadar betul bahwa mengikuti Yu Hao dan naik ke God Realm adalah jalan yang jauh lebih cerah daripada sekadar mencoba mengembalikan tubuh lamanya. Ia menyerap esensi Xuan Es bukan untuk meninggalkan Yu Hao, melainkan untuk memperkuat fondasi dirinya, serta menyimpan sebagian energi itu demi masa depan, tepatnya ketika Yu Hao kelak mencoba menembus Soul Core kedua. Energi beku ini akan menjadi penopang paling berharga. Ice Empress juga menyinggung hal yang selama ini disembunyikan Tianmeng. Soul Core pertama Yu Hao memang terbentuk lebih awal berkat Tianmeng. Namun efek sampingnya adalah mendongkrak kesulitan pembentukan Soul Core kedua hingga berkali lipat. Tanpa puluhan tahun akumulasi, mustahil berhasil. Dan disinilah esensi Xuan Es memainkan peran sebagai kunci yang mampu memecahkan kebuntuan itu. Bahkan ia sudah menyusun rencana. Tianmeng, Snow Empress, dan 8 Petal Ice Crystal akan menyerap sebagian energi untuk memperkuat diri. Snow Empress akan mendapat porsi terbesar agar dapat pulih sepenuhnya. Yu Hao hanya boleh menyerap sedikit agar tidak tertidur puluhan tahun karena kelebihan energi. Di bawah arahan Ice Empress, proses penyerapan pun dimulai. Muerka, Ice Empress menjadi yang pertama bergerak. Energi cair berwarna biru gelap mengalir masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya bergetar hebat. Kesadarannya menguat, wujudnya menjadi lebih padat, hampir menyerupai makhluk hidup sesungguhnya. Pada akhirnya, ia menyerap 9 pilar dan mencapai batasnya. Sisa energi ia segel rapat di dalam tulang dada Yu Hao sebagai tabungan untuk masa depan. Lirf Melastia, Snow Empress. Ketika giliran Snow Empress tiba, seluruh ruang ibarat berubah menjadi dunia salju. Dua telapak tangannya bersinar, dan kecepatan serapannya jauh melampaui Ice Empress. Yang lebih mencengangkan, wujud remajanya perlahan memanjang, dan dalam sekejap, ia kembali ke bentuk Snow Empress dewasa yang megah dan agung. Ia menyerap 13 pilar, lalu mengeksekusi teknik misterius yang membentuk 7 bunga es. Setiap bunga menyegel satu pilar energi, lalu berubah menjadi gelang salju yang melingkar di pergelangan tangannya. Begitu prosesnya selesai, Snow Empress menatap Yu Hao dan dengan suara lembut namun tegas berkata bahwa semua ingatannya telah pulih. Yu Hao dan Tianmeng langsung tegang. Snow Empress pernah menjadi salah satu dari top 310 Great Savage Beasts. Jika ia berniat pergi, mereka tak punya cara untuk menghentikannya. Namun Snow Empress tersenyum, senyum yang dingin namun meneduhkan. Ia berkata bahwa dirinya bukan hanya Snow Empress dari masa lalu, tapi juga Xuenu, Soul Spirit yang lahir kembali melalui Yu Hao.
Untuk membalas kehidupan baru yang ia terima, ia berjanji akan menyertai Yu Hao hingga akhir, terlepas dari apakah mereka mampu menembus God Realm atau tidak. Ucapan itu membuat Ice Empress memeluknya dengan penuh emosi. Yu Hao pun akhirnya bisa bernapas lega. Snow Empress kemudian menoleh ke arah dada Yu Hao, tempat tertanam reverse scale yang ditinggalkan Beast God Ditian. Dengan penuh ketidaksukaan, ia menyatakan bahwa Ditian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Suatu hari nanti, mereka bertiga akan membantu Yu Hao melepaskan dirinya dari cengkeraman Beast God itu. Ia kemudian mengusulkan agar setelah mencapai 8 ring, Yu Hao pergi ke Extreme North untuk menjalani pelatihan khusus. Ia dan Ice Empress akan mengajarinya esensi terdalam seni pengendalian es. Magnu Tianmeng Ice Worm. Selanjutnya giliran Tianmeng. Karena fondasi awalnya amat kuat dan ia terhubung erat dengan Yu Hao, prosesnya lembut namun stabil. Energi menyatu dengan tubuhnya tanpa hambatan berarti. Mo, 8 Petal Ice Crystal. Terakhir, 8 Petal Ice Crystal menyerap energi melalui akar dan helai daunnya. Cara kerjanya paling sederhana, tapi efeknya tetap luar biasa. Setelah proses panjang itu, sekitar 3/4 esensi Suan Es telah diserap. Suhu yang sebelumnya nyaris mencapai 0 mutlak, kini turun ke tingkat yang masih dingin, tapi tidak lagi mematikan. Yu Hao dapat bergerak lebih bebas. Kini, akhirnya tiba gilirannya untuk menyerap bagian yang tersisa. Langkah terakhir sebelum ia dapat menguasai seluruh peluang langka yang berada di tempat ini. Namun sebelum itu, Snow Empress menepati janjinya. Ia meletakkan telapak tangannya di dahi Yu Hao, menarik kesadaran Yu Hao masuk ke ruang spiritual putih bersalju. Di sana, ia mulai mengajarkan hakikat pengendalian es. Ia menjelaskan bahwa akar dari semua es dan salju adalah air. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk dan suhu. Snow Empress membiarkan Yu Hao merasakan tetes air berubah menjadi es, lalu mencair kembali, memahami proses pelepasan dan penyerapan panas. Lalu ia mengungkapkan kunci utama tingkatan pertama, seni pengendalian es, menguasai perubahan suhu. Apa yang diajarkan Snow Empress bukan sekadar pemahaman tentang penurunan suhu, melainkan menyentuh hukum es pada tingkat terdalamnya. Dalam dunia spiritual putih bersalju itu, Yu Hao merasakan bagaimana sifat air berubah mengikuti ritme energi, bagaimana dingin bukan sekadar rasa, tetapi aturan keberadaan. Pelajaran itu sangat singkat, namun seperti pedang yang menusuk langsung ke inti. Begitu ia kembali ke kesadarannya, Yu Hao baru menyadari betapa dangkalnya pemahamannya selama ini terhadap elemen es. Ia masih jauh dari kata menguasai, namun setidaknya ia mulai menapaki jalur yang benar. Selesai mengajar, Snow Empress dan Ice Empress berbincang sejenak, saling mengenang masa lalu ratusan ribu tahun yang berat dan kejam. Namun suasana yang awalnya hangat mendadak berubah. Snow Empress menghentikan pembicaraannya. Senyumnya memudar, digantikan ekspresi dingin tanpa emosi. Tatapannya jatuh kepada Tianmeng Ice Worm yang sedang menjaga sisa esensi Suan Es. Kemudian, ia mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh ruang membeku. Tianmeng sudah tidak berguna. Sebagai sampah yang kehilangan kekuatan, ia harus disingkirkan. Ice Air, bunuh dia. Perintah itu seperti petir menyambar. Ice Empress terpaku, wajahnya memucat. Ia tidak bergerak. Justru tubuhnya bergetar halus, menahan sesuatu yang berat, entah penolakan atau luka. Ketika Ice Empress tetap tak mampu bergerak, Snow Empress menghela napas, melangkah maju, dan mengangkat telapak tangannya. Sebelum siapapun sempat bereaksi, teknik pamungkasnya. Great Cold Without Snow, di Zhang Dahan Wu Xue, menghantam punggung Tianmeng Ice Worm. Seketika, segala kehidupan Tianmeng lenyap. Aura sucinya terputus. Cahaya tubuhnya meredup. Keheningan mematikan menyelimuti gua itu. Ledakan emosi Ice Empress terjadi seketika. Dengan jeritan memilukan yang mencabik udara, ia melepaskan diri dari pegangan Snow Empress dan langsung menerjang Tianmeng. Namun Snow Empress menghadang, mendorongnya mundur. Ice Empress berteriak bagaikan binatang terluka. Wajahnya penuh air mata yang berubah menjadi butiran es yang jatuh ke tanah. Dengan kekuatan yang bahkan mengguncangkan gua itu, ia menyerang Snow Empress membabi buta.
Dalam teriakannya, ia melampiaskan semua kemarahan dan duka yang tertahan. Mengapa? Mengapa kau membunuhnya? Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Dia tidak pernah mengancam siapapun. Dia hanya ingin hidup damai. Serangan Ice Empress terus menghantam dinding pertahanan Snow Empress. Sementara itu, ia terus menyebut penderitaan Tian Meng. Bagaimana ia pernah hidup terisolasi. Bagaimana kekuatannya dipuja lalu ditakuti. Bagaimana ia menanggung kesepian jutaan tahun. Bagaimana ia tak pernah mencelakai siapapun. Namun Snow Empress tetap menghadapi semua itu dengan ketenangan penuh. Ia hanya menangkis, tidak pernah menyerang balik. Hingga pada satu titik, ia mengeluarkan satu pukulan telak yang mendorong Ice Empress jauh ke belakang. Sunyi. Lalu dengan nada datar namun menusuk, Snow Empress bertanya, "Ice Air, kau mencintainya bukan?" Pertanyaan itu seperti palu yang memecahkan dunia Ice Empress. Seluruh kekuatan dalam tubuhnya mati seketika. Ia berhenti menyerang. Seluruh amarahnya menguap, hanya tersisa keterkejutan dan rasa takut yang tak mampu disembunyikan. Ia terpaku. Bibirnya bergetar. Setelah waktu yang terasa seperti keabadian, suaranya keluar. Serak, rapuh. Aku, mungkin, belum sampai mencintainya. Tapi, kematiannya. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak bisa lagi menjadi sahabatmu setelah ini. Tian Meng, dia menyukaiku begitu dalam. Dan kau menghancurkan harapannya. Harapanku. Air mata kembali jatuh. Rasa kehilangan itu begitu nyata hingga menyayat hati. Namun Snow Empress justru tersenyum. Senyum hangat yang begitu kontras dengan kata-kata dinginnya sebelumnya. Ia menyingkir sedikit ke samping. Dan saat itu, kebenaran muncul. Tian Meng Iceworm berdiri di belakangnya. Utuh, hidup, dan menangis. Bergeming, tubuh Tian Meng bergetar keras. Air mata mengalir dari kedua matanya, menandakan betapa dalam perasaannya yang telah lama ia pendam. Serangan Snow Empress barusan ternyata tidak mengandung niat membunuh. Itu hanya teknik khusus yang memusnahkan aura kehidupan sementara. Sebuah ilusi kematian yang sempurna. Demi menguji perasaan Ice Empress. Demi memaksa Ice Empress menghadapi kebenaran yang ia kubur dalam hatinya. Seketika Ice Empress terpana. Tatapannya kosong, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan dalam sekejap berikutnya, ia menjerit dan menerjang Tian Meng, memeluknya begitu kuat seolah takut ia menghilang lagi. Tian Meng membalas pelukan itu, menangis seperti bayi. Semua penyesalan, seluruh cinta, semua yang terpendam selama ini akhirnya pecah menjadi tangisan bahagia. Snow Empress menyaksikan mereka dengan senyum penuh ketenangan. Ia kemudian menoleh kepada Yu Hao dan berkata lembut, "Saat ingatanku kembali, aku sadar Ice Air telah lama tersesat dalam perasaannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membantunya melihat kebenaran." Yu Hao mengangguk, sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan Snow Empress. Ia pun ikut merasa bahagia untuk Tian Meng yang akhirnya menerima jawaban atas perasaannya. Setelah lama berpelukan, Ice Empress tersipu dan buru-buru kembali ke dalam tubuh Yu Hao, tak sanggup menahan rasa malunya. Tian Meng, di sisi lain, masih dipenuhi kebahagiaan, lalu melanjutkan penyerapan esensi Xuan Es dengan